لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Nah, pertama-tama kakak mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sini kakak mau tanya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Belum. Atau ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok itu apa? Belum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi dan pemahaman baru. Terus dengan membahas topik-topik yang terkait dengan aspek kehidupan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yang pertama mendapatkan informasi dan pemahaman baru tentunya. Nah, yang kedua, kalian dapat mengembangkan potensi diri kalian. Pertama, kalian berani berbicara di depan umum. Nah, kalian dapat mengemukakan pendapat atau ide yang kalian miliki. Nah, yang ketiga, kalian mampu bertenggang rasa di dalam kelompok. Tata caranya ini seperti apa sih? Tata caranya ini seperti sekarang. Kita duduk setengah lingkaran atau lingkaran penuh. Dan di sini ada saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, anggotanya itu biasanya 8 hingga 12 orang. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, kalian harus secara sukarela dan terbuka dalam menyampaikan pendapat kalian. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, kalian harus mampu menjaga kerahasiaan dari luar anggota kelompok kalian apabila di sini ada yang menyangkut hal-hal pribadi. Nah, yang terakhir, apabila kalian ingin mengemukakan pendapat kalian, kalian diharapkan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab dan menjawab dengan bahasa yang sopan sehingga tidak ada yang tersakiti satu sama lain. Nah, di sini udah saling mengenal belum satu sama lain? Belum. Nah, di sini kita akan saling mengenal dengan menyebutkan nama dan media sosial yang kalian gemari. Nah, perkenalannya secara berdiri ya, dimulai dari saya. Nah, nama saya Ulan, media sosial yang saya senangi Snapchat. Nah, selanjutnya siapa yang ingin memperkenalkan diri? Silakan. Nama saya Sri, media sosial yang saya gemari Facebook. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang ingin silakan. Nama saya Bar, aplikasi saya gemari BBM. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Nama saya Hesti, aplikasi yang saya gemari Live. Selanjutnya siapa yang silakan. Nama saya Julfa, aplikasi yang saya gemari Instagram. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Nama saya Dita, aplikasi yang saya gemari Snapchat. Selanjutnya silakan. Nama saya Dinda, aplikasi yang saya gemari BBM. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Nama saya Jeresa, aplikasi yang saya gemari Line. Terima kasih. Silakan. Nama saya Pinka, aplikasi yang saya gemari Facebook. Terima kasih. Nah, agar kita saling mengenal lagi dan lebih akrab, nah di sini kakak punya nih namanya rangkaian nama, di mana orang pertama menyebutkan nama terlebih dahulu. Lalu orang selanjutnya sebelum menyebutkan namanya harus menyebutkan nama orang yang pertama. Dimulai dari sebelah kanan saya. Dinda. Dinda Mar Pinka. Dinda Mar Pinka Zulfa. Dinda Mar Pinka Zulfa Diva. Dinda Mar Pinka Zulfa Diva JJ. Dinda Mar Pinka Zulfa Diva JJ Sri. Dinda Mar Pinka Zulfa Diva JJ Sri Hesti. Dinda, Mar, Pinka, Zulfa, Diva, JJ, Sri, Hesti, Ulan. Nah, di sini kita saling mengenal dan saling akrab kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang
dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi serta pemahaman baru dengan membahas topik yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, di mana kalian harus secara sukarela dan terbuka dalam menyampaikan pendapat kalian. Dan kalian diharapkan menjaga kerahasiaan apabila ada hal-hal yang menyangkut pribadi kalian. Dan terakhir, apabila kalian ingin mengemukakan pendapat kalian, diharapkan kalian mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu berbicara dengan sopan agar tidak ada yang tersakiti. Nah, apakah kalian siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Siap. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini, kita akan membahas topik bahasan, di mana dalam topik bahasan itu terbagi menjadi dua, ada topik tugas dan topik bebas. Tapi dalam kegiatan ini, kita akan membahas topik tugas, di mana topik tersebut telah disiapkan oleh pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Nah, contoh itu seperti apa sih? Kita akan membahas topik-topik yang sedang marak dibicarakan atau sedang up-to-date bahasa remajanya. Nah, seperti contohnya kayak sekarang apa? Narkoba, tawuran, terus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tapi untuk kali ini kita akan membahas dampak kecanduan media sosial. Nah, coba saya mau tanya, siapa di sini yang tidak menggunakan media sosial? Nggak ada kan? Pasti kalian menggunakan media sosial semua. Nah, kakak mau tanya, media sosial itu apa sih menurut kalian? Silahkan. Media sosial menurut saya kumpulan aplikasi. Nah, kalau menurut Sri, media sosial itu adalah kumpulan aplikasi. Selanjutnya ada yang berpendapat? Silahkan. Menjadi sarana komunikasi. Menjadi sarana komunikasi, bagus. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Ayo, ada lagi nggak? Menurut kalian apa sih itu media sosial? Ada nggak? Nah, media sosial itu adalah kumpulan aplikasi yang berbasis internet yang mudah didapatkan dan dapat membantu kita untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan informasi. Nah, pasti di sini pada tahu apa aja sih ciri-ciri apa saja sih jenis-jenis media sosial? Ayo, siapa yang tahu apa aja jenis-jenis media sosial? Coba apa? Tadi katanya ada banyak. Contohnya kayak Facebook, Twitter, Line, sama lain-lain. Nah, selanjutnya masa nggak ada yang tahu sih apa aja coba media sosial ada zaman sekarang? Coba pasti di handphone itu pasti ada deh media sosial, nggak mungkin nggak ada. Ayo, coba Zulfa silakan. Instagram, XVM, Snapchat, dan lain-lain. Nah tuh, ayo. Terus yang biasa kalian update tuh apa tuh apa? Coba apa namanya? BBM. Terus yang bisa update status, curhat-curhat, Facebook. Terus yang ya banyak kan, pasti kalian tahu lah semuanya. Nah, terus menurut kalian nih, orang yang kecanduan media sosial itu seperti apa sih? Ayo angkat tangan dulu yang mau jawab. Ketergantungan sama HP. Ketergantungan sama handphone. Selanjutnya, ayo tadi banyak, coba angkat tangan dulu sebelum jawab. Ayo, masa nggak tahu? Nggak bisa kalau fotonya habis. Loh, nggak bisa kalau kuotanya habis, stres ya. Duit nggak ada, kuota habis. Ayo, apa lagi? Coba deh diri kalian kalau misalnya, stres nih pasti kalau misalnya nggak bisa update. Apa coba? Kalau baterainya habis. Tuh kalau baterainya habis, bingung. Mau ngomongin pacar nggak bisa. Ayo, Tangan juga gatel. tangan nggak? Iya, kalau gimana sih kalau bisa ada kebiasaan update status tuh pasti mau ada event apa aja pasti update. Mau mandi update, mau lagi update. Apalagi kalau puasa ya, sahur nih, oke sahur. BC. Nah, di sini kan kalian tadi semuanya memainkan media sosial. Nah, kenapa sih kalian semua menyukai media sosial? Ayo silakan. Biar kekinian. Biar jadi anak kekinian. Ayo selanjutnya. Sebentar ya, silakan. Bisa menemukan teman baru. Bisa menemukan teman baru. Asik aja temannya. Asik, apalagi kalau misalnya lagi ngapa-ngapain. Ayo siapa lagi? Silakan. Untuk mengikuti perkembangan zaman. Biar hits Iya. gitu ya, nggak mau kalah. Ayo selanjutnya siapa lagi? Biar ketemu teman lama atau informasi teman lama. Ketemu teman lama atau mantan? Ayo selanjutnya siapa lagi berpendapat? Ayo tawa-tawa aja coba. Kenapa kamu menyukai media sosial? Kenapa?
Enggak boleh. Ya udah boleh masih kecil. Nah, jadi kebanyakan orang-orang tuh menyukai media sosial karena pertama, downloadnya gratis asalkan ada kuota, apalagi wifi. Yang di tempat-tempat nongkrong sekarang tuh cuma beli es teh manis aja bisa nongkrong berjam-jam. Terus bisa menemukan teman lama, bisa mendapatkan teman baru, mendapatkan informasi, terus menstalker mantan tuh, ya kan? Nah, ya kalian udah pada jenuh ya, udah pada capek. Nah di sini kakak punya namanya joget yang gembira agar otot-otot kalian tuh pada lemes tuh, pada nggak kaku. Ayo berdiri semuanya. Nah pertama-tama kita memegang kepala kita terlebih dahulu. Nah ntar kita bernyanyi nih bersama-sama. Nyanyi tuh kayak gini. Kepalaku jeng 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 jeng, selalu riang gembira jeng 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 jeng. Nah nanti dilanjut pegang pundak, lutut, terus kita angkat tangan kayak gini, tapi nyanyinya sama kayak tadi. Ngerti gak? Ngerti. Ayo, semangat ya. 1, 2, 3. Kepalaku jeng 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 jeng, selalu riang gembira jeng 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 jeng. Pundak aku jeng 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 jeng, selalu riang gembira jeng 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 jeng. Lutut aku jeng 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 jeng, selalu riang gembira jeng 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 jeng. Semuanya jeng 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 jeng, selalu riang gembira jeng 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 jeng. Nah, udah pada semangat belum? Udah. Udah belum? Udah. Semangat belum nih? Udah. Ayo kita duduk lagi. Nah, tahu gak tuh tadi kenapa kita melakukan joget yang gembira? Tahu. Nah, kan dari itu kita duduk kan, pasti tuh otot kita tuh pada kaku. Nah, biar lemes, apalagi joget-joget, pasti semuanya pada doyan joget kan di sini. Nah, terus agar peredaran darah kita lancar dan semangat kita tumbuh kembali. Nah, kita lanjut ke bahasan yang sebelumnya. Nah, tadi kita udah ngomong media sosial. Menurut kalian, ada nggak sih dampak positif media sosial? Ada nggak? Ada. Coba siapa yang mau berpendapat pertama? Apa aja tuh dampak positifnya? Silakan. Ya bisa cari berita-berita yang baru. Cari-cari berita yang baru. Bisa gosip ya. Ayo selanjutnya saya Zulfa, siapa lagi? Silakan. Jadi lebih mudah mencari teman baru. Bisa mencari teman baru, lebih mudah. Silakan. Bisa mengakses pelajaran. Bisa? Searching pelajaran. Ayo selanjutnya siapa lagi? Apa sih dampak positif yang kalian dapatkan? Ayo. Nah, ayo selanjutnya siapa lagi yang berpendapat? Bisa untuk bukan online shop. Bukan online shop, tuh bisa nyari duit kan kalau misalnya kita menggunakan media sosial dengan baik. Ayo selanjutnya ada lagi. Silakan Nifa. Bisa mendekatkan yang jauh. Bisa mendekatkan yang jauh. Ayo apalagi dampak positif yang kalian dapatkan? Dinda seperti ini berpendapat. Menyalurkan kreativitas. Menyalurkan kreativitas. Nah, sebenarnya apabila kita menggunakan media sosial dengan baik, maka kita tuh akan banyak sekali mendapatkan dampak positif seperti tadi yang sudah disebutkan nih sama adik-adik. Kayak mendapatkan informasi, terus bisa men-searching pelajaran kalau misalnya kita nggak tahu dan nggak ada bukunya, terus mendekatkan yang jauh, menyalurkan kreativitas seperti kayak misalnya kalian update Instagram atau Snapchat, itu kan menggunakan kreativitas kalian kan, seperti yang edit foto, edit sana edit sini biar bagus, terus kayak mendatangkan penghasilan, menjual baju apa tuh yang banyak sekarang kayak alat-alat handphone kan yang disebut dengan online shop. Nah, dampak positif sudah. Menurut kalian ada nggak sih dampak negatifnya dari media sosial? Ada. Coba siapa yang berpendapat? Apa aja sih dampak negatif dari media sosial? Silakan. Jadi lupa waktu. Lupa waktu karena kasihkan main media sosial. Ayo selanjutnya, siapa lagi yang ingin berpendapat? Apa aja sih dampak negatif yang kalian dapatkan kalau misalnya menggunakan media sosial? Ayo. Kecanduan. Gak bisa kalau nggak megang handphone ya kayak tadi. Ayo apa lagi? Coba apa sih yang kalian rasain kalau misalnya
biasanya kalian memainkan media sosial, terus sehari aja kalian nggak main media sosial? Galau. Ayo apalagi? Ayo apalagi? Kan sering main media sosial, coba. Ayo. Nah, gak ada lagi nih yang mau berpendapat, gak ada yang mau jawab. Nah, banyak sekali dampak negatif dari media sosial seperti apa tadi? Lupa waktu. Dengan asiknya main media sosial kita lupa akan belajar. Belajarnya sih nih pertama niatnya belajar, buka buku cuma 2 detik, sisanya malah update, main. Terus kayak apalagi tuh tadi? Apa tadi? Galau. Misalnya nggak main terus galau, waduh nggak bisa update, nggak bisa stalker mungkin. Terus banyak nih, kalian sadar nggak sih dengan media sosial tuh banyak sekali timbul kejahatan-kejahatan seperti kayak misalnya penculikan, terus yang misalnya kayak editan foto yang nggak baik banget untuk dilihat. Terus kalian tuh merasakan nggak dengan kalian memainkan media sosial, uang jajan kalian tuh jadi berkurang untuk membeli kuota? Itu pasti yang rela nggak jajan demi beli kuota. Itu tuh zaman anak sekarang banget tuh kayak gitu. Sekali kalau misalnya nggak punya duit banget, udahlah ke tempat nongkrong yang makanan yang murah bisa update menggunakan wifi, gitu kan? Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai dampak positif dan negatif dari media sosial. Coba kakak mau tahu, apa sih komitmen yang kalian tanamkan dalam diri kalian agar kalian terhindar dari dampak negatif media sosial? Siapa yang ingin berpendapat pertama kali? Silahkan. Bisa menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat. Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya, ini banyak ya, sebentar ya. Sebisa mungkin berkomunikasi dengan orang yang dikenal. Berkomunikasi dengan orang yang dikenal. Selanjutnya, silahkan. Kalau coba diajak jalan lewat media sosial kita berhati-hati, jangan cepat ngopi. Ya, jangan percaya dengan orang di media sosial. Selanjutnya, silahkan. Atau ketemu orang yang nggak dikenal. Ya, jadi selanjutnya, silahkan. Membatasi penggunaan media sosial. Membatasi penggunaan media sosial. Jadi selanjutnya, ya. Lebih berhati-hati dengan media sosial. Lebih berhati-hati. Silahkan. Menggunakan sosial medianya untuk hal yang lebih bermanfaat. Ya, selesai. Menggunakan handphone sepenuhnya. Menggunakan handphone sepenuhnya. Nah, di sini semuanya udah kamu menyampaikan komitmennya. Nah, semoga komitmen yang kalian tanamkan itu tidak hanya omongan belaka, tapi kalian lakukan dalam diri kalian sendiri demi kebaikan diri kalian sendiri. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, kakak mau tahu deh, apa sih kesan-pesan yang kalian dapatkan dalam mengikuti kegiatan ini? Ayo. Kakak. Jadi lebih tahu tentang media sosial, dampak negatif positif dan lain-lain. Ya. Jenisnya. Terima kasih. Selanjutnya ya, silakan. Lebih banyak wawasan Mendapatkan wawasan baru. Ayo, siapa lagi? Apa sih kesan yang kalian dapatkan, atau mungkin ada pesan yang ingin kalian sampaikan? Ayo selanjutnya, siapa lagi yang ingin menyampaikan pesan-pesan kalian dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini? Silakan Cici. menjadi lebih berani berbicara di depan umum. Lebih berani berbicara di depan umum. Bagus. Ayo, siapa lagi? Silahkan. Semoga kegiatan ini menjadi lebih berlanjut. Kegiatan ini akan berlanjut kembali. Ayo, siapa lagi? Silahkan. Lebih kenal satu sama lain. Lebih kenal satu sama lain, mendapatkan teman baru. Iya. Nah, ada lagi yang menyampaikan pesan-pesannya? Tidak ada? Nah, semoga kita akan bertemu lagi dalam kegiatan selanjutnya dengan membahas topik yang lebih menarik tentunya. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Sebelum kegiatan ini ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Telling of Counselor. Tunjukkanlah bakatmu, kembangkan potensimu, untuk raih cita-cita masa depan yang indah.